Esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan acara ini dengan baik insya Allah. Tidak lupa pula sholawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Sebelumnya perkenalkan, saya Surya Wahyu Hidayat dan rekan saya Sekar Nur Janah dari Pendidikan Geografi FKIP UNS Angkatan 2019. Kami selaku MC akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Ini sebelumnya akan saya bacakan tata tertib acara pada pagi hari ini. Yang pertama, acara akan dilaksanakan via room Google Meet. Yang kedua, diharapkan peserta memasuki ke room meeting 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, peserta putra-putri geografi wajib menyalakan kamera dan wajib menyalakan mikrofon saat sesi tanya jawab berlangsung. Yang keempat, seluruh partisipan diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon saat acara berlangsung. Yang kelima, seluruh partisipan tidak diperkenankan untuk menuliskan hal-hal yang tidak berkenan di kolom chat atau komentar. Yang keenam, peserta diharapkan mematuhi peraturan yang telah disediakan oleh panitia dan tidak meninggalkan room Google Meet sampai acara berakhir. Selanjutnya akan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pengenalan peserta Putra-Putri Geografi 2020. Yang ketiga, sesi tanya-jawab peserta Putra-Putri Geografi 2020. Yang ketiga, sesi tanya-jawab peserta Putra-Putri Geografi 2020 sesuai dengan nomor undian yang telah didapatkan. Yang keempat, penayangan video penampilan bakat peserta Putra-Putri Geografi 2020. Dan yang terakhir, penutup. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu pengenalan peserta Putra-Putri Geografi 2020. Yang pertama, perwakilan peserta Putra-Putri Geografi 2020 dari Angkatan 2018. Yang pertama, Raksi Jala Sutra. Yang kedua, Ajeng Pangesti. Perwakilan peserta Putra-Putri Geografi 2020 dari Angkatan 2019. Yang pertama, diwakili oleh Muhammad Elza Anantama. Yang kedua, diwakili oleh Riza Intan Ramadhani. Kami ucapkan selamat datang kepada peserta Putra-Putri Geografi 2020 dan selamat untuk mengikuti rangkaian acara pemilihan lomba Putra-Putri Geografi 2020. Baik, langsung saja memasuki acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab peserta Putri Geografi 2020 yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Saudara Alfianita selaku moderator, waktu kami persilahkan. Terima kasih kepada MC. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfianita sebagai moderator pada ajang Putri Geografi 2020. Sekedar menginformasikan bahwa undian dari Putra-Putri Geografi sudah diundi pada saat technical meeting Putra-Putri Geografi pada tanggal 25 Agustus 2020 melalui WhatsApp group dan diundi melalui random picker ya. Oke, langsung saja untuk nomor undian pertama yaitu Mas Paksi Jala Sutra dari Pendidikan Geografi 2018. Apakah Mas Paksi sudah siap? Siap. Dewan juri siap? Siap. Siap. Langsung saja untuk soal keadaan fisik. Ya. Pertanyaannya adalah, akibat COVID-19, seluruh sektor peninjauan merasa terdampak dari pandemi tersebut. Salah satunya adalah unit
dari pemerintahan terkecil, yaitu desa. Desa yang memiliki potensi dan mendapatkan pendapatan utama dengan mengandalkan pariwisata terpaksa harus menutup sementara karena masih pandemi COVID-19. Berlangsung untuk ikut menyukseskan pemutusan rantai virus COVID-19. Contoh nyatanya adalah beberapa desa wisata yang terkendali. Bagaimana pendapat Anda mengenai program pariwisata desa berkelanjutan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan yang digadang dapat mendongkrak kembali perekonomian desa tersebut pasca pandemi COVID-19. Kepada Mas Paksi, dipersilakan untuk menjawab 5 menit dari sekarang. Monggo, Mas Paksi. Cek. Masuk enggak? Ya, masuk. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan yang digadang dapat mendongkrak kembali perekonomian desa tersebut pasca pandemi COVID-19, itu cukup kalau saya pribadi itu untuk pariwisata berkelanjutan pasca pandemi itu boleh-boleh saja, namun dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, di mana untuk dalam Peraturan Menteri Pariwisata tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan, khususnya pada pasal 3, ruang lingkup pada pedoman destinasi berkelanjutan itu meliputi pengelolaan destinasi, pemanfaatan ekonomi, dan pelestarian budaya, serta pelestarian lingkungan. Dan menurut saya itu cocok sekali dalam pasca pandemi ini. Walaupun mungkin tidak secara normal atau tidak secara efektif dalam membangun perekonomian di desa tersebut, begitu. Ada tambahan lagi, Mas Paksi? Masih ada waktu 30 menit. Cukup. Oke. Dilanjutkan dengan feedback dari Dewan Juri. Monggo silahkan. Dari Dewan Juri, apakah ada feedback? Monggo Pak Singgih mungkin lebih dulu. Baik, terima kasih. Tes. Yeah. Suara saya kedengaran? Ya, terdengar Pak. Oke. Jadi dari nomor undian 1 Mas Paksi ya sudah mencoba menjawab ya kaitannya dengan dampak COVID-19 terhadap pariwisata ya. Cukup bagus dari jawaban Mas Paksi ya. Tetapi dari dalam era new normal ini ya, dalam era new normal ini yang penting yang perlu Anda lakukan adalah sudah banyaknya ini kaitannya dengan uji coba ya. Jadi uji coba pembukaan pariwisata itu juga harus dikaitkan juga mestinya. Ya, kalau tadi sesuai dengan pertanyaan dari Dewan Juri itu kan pendapat Anda mengenai program pariwisata desa berkelanjutan dengan nomor 14 2016 tentang pedoman destinasi yang digadang dapat mendongkrak kembali perekonomian desa terutama pasca masa pandemi. Nah, ini akan lebih tajam dalam menjawabnya itu adalah jika juga dikaitkan dengan uji coba pembukaan objek wisata, karena di beberapa daerah, beberapa wilayah objek wisata itu ada yang memang sudah dibuka untuk
umum, ada yang dibuka hanya untuk lokal, ada yang masih dalam tahap uji coba. Nah, itu perlu ditambahkan. Itu aja sih feedback dari saya. Terima kasih. Kepada Pak Singgih atas feedback-nya. Selanjutnya untuk Dewan Juri yang lain. Masih terdapat waktu 5 menit. Oke, baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Ya, benar. Oh, terima kasih. Oke. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Mas Paksi tadi cukup baik, baik, dan kemudian ditambah dengan tadi masukan dari Pak Singgih, saya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Mas Paksi dan Pak Singgih. Maka untuk pembukaan seperti pariwisata tersebut memang seharusnya harus ada uji coba terlebih dahulu dan kemudian pastinya harus menggunakan protokol COVID gitu, Jadi kadang ada di daerah di tempat saya itu masih ada beberapa yang tidak menggunakan atau tidak sesuai dengan protokol COVID gitu, tapi masih tetap berjalan. Nah, seharusnya ada uji coba terlebih dahulu untuk menanggulangi penambahan jumlah pasien COVID. Makasih, Mbak. Cukup, Bu Lintang? Oke, cukup. Terima kasih. Oke, apakah ada feedback lagi dari mungkin Mas Ardan atau Mbak Putri? Masih ada waktu 5 menit. Bagaimana Mas Ardan dan Mbak Putri? Belum ada, mungkin dicukupkan saja. Oke, selanjutnya closing statement dari Mas Paksi. Waktu 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri, kepada moderator, dan kepada teman-teman sekalian. Mungkin sekian dari saya, dan karena ini masih pandemi, mungkin setelah ini nanti akan kegiatan new normal, mungkin juga kalian akan berefreshing ke tempat yang lebih menenangkan pikiran. Nah, saran saya adalah memakai protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah untuk mencegah pertumbuhan COVID kembali. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Paksi untuk sesi tanya jawabnya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab nomor undi 2, yaitu Mbak Ajeng Pangesti. Kepada Mbak Ajeng Pangesti dipersilakan. Ya, Mbak Ajeng. Mbak Ajeng siap? Ya, siap. Oke. Langsung saja pertanyaannya. Bagaimana kesiapan Indonesia dalam penggunaan teknologi revolusi industri 4.0 selama pandemi COVID-19 yang mengakibatkan seluruh aktivitas akademika melakukan pembelajaran secara daring? Jelaskan pendapat Anda. Oke, kepada Mbak Ajeng, untuk menjawab 5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dampak dari COVID-19 ini bahwa pendidikan harus dilakukan secara daring. Maka bagaimana kesiapan dari negara kita sendiri? Kalau ditanya mengenai kesiapan dari negara kita sendiri, bisa dijawab belum terlalu siap. Tetapi dengan seiringnya berjalannya waktu, pendidikan di Indonesia mampu untuk menerapkan industri 4.0 ini. Dimana sekarang pembelajaran dari jenjang dari kecil, TK maupun perkuliahan sendiri dapat dilakukan menggunakan teknologi. Misalnya dengan media pembelajaran online, dengan Google Classroom, WhatsApp, Twitter, Quizizz, dan lain sebagainya. Nah, melihat dari segala hal yang terjadi, pendidikan di Indonesia mampu untuk terus beradaptasi dengan revolusi industri yang ada, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat kendala seperti sinyal, penggunaan HP yang dibagi antara orang tua dan anak, seperti itu. Mungkin itu saja. Ya. Cukup Mbak Ajeng untuk jawabannya. Cukup. Oke, selanjutnya adalah dari Dewan Juri. Kepada Dewan Juri dipersilakan. Monggo. Siapa dulu ini? Pak Singgih. Oh, saya dulu. Ya. Baik. Dari Mbak nomor undian 2, Mbak Ajeng ya.
Eh, kalau lihat Mbak Ajeng itu langsung ingat film pendeknya kemarin itu. Oke, jadi kalau tadi pertanyaan dari panitia, bagaimana kesiapan Indonesia dalam penggunaan teknologi revolusi industri 4.0 ya selama pandemi ini, yang harus memaksa ya seluruh sivitas akademika melakukan pembelajaran daringnya. Tadi Mbak Ajeng bagus sudah menyampaikan argumennya. Nah, yang perlu saya tambahkan ini ya, ini tadi sebenarnya juga saya nanti-nanti, nah kira-kira jawabannya masuk enggak? Ada beberapa yang masuk, ada yang belum. Jadi gini, kata kuncinya adalah revolusi industri 4.0. Nah, kalau ada kata kunci revolusi industri 4.0, ini tidak akan lepas dari augmented reality atau virtual reality. Ya, ini kan mau nggak mau sekarang guru, dosen harus terlibat di dalamnya. Dulu sebenarnya ini sudah sangat lama. Sebelum ada pandemi pun augmented reality atau virtual reality sudah ada. Nah, dengan adanya pandemi ini semakin dikenal karena harus ya, sifatnya dipaksakan. Nah, kalau kaitannya dengan kesiapan Indonesia, nah, yang pertama adalah apakah Indonesia siap atau belum gitu ya. Nah, kalau kondisi real di Indonesia adalah yang pertama, Indonesia itu belum siap dengan kuota murah. Nah, yang jelas itu. Nah, bagaimana seorang mahasiswa bisa efektif melakukan pembelajaran daring? Yang pertama adalah kuota murah. Itu pasti ya, itu pasti harus. Nah, meskipun kemarin sudah ada salah satu provider 10 giga 10 rupiah itu kan, ini salah satu terobosan, tapi kan belum merata ke semuanya. Yang kedua adalah penguasaan platform, ya kan? Penguasaan platform. Apakah guru, dosen atau pendidik lainnya sudah menguasai semua platform? Saya kira belum. Ya. Google Meet ini aja misalnya. Ini kan Anda menggunakan Google Meet. Nah, kebanyakan orang tahunya adalah misalnya ini pakai virtual background itu hanya di Zoom gitu kan. Nah, sebenarnya di Google Meet pun juga bisa. Nah, ini tadi saya juga ngelihat ini siapa yang pakai virtual background ini. Oh, nggak ada. Pak Sigi juga nggak pakai. Ini tadi lagi males pakai virtual background. Nah, sebenarnya di Google Meet itu kan bisa juga, ya, dengan kombinasi pihak ketiga, ya, misalnya pakai Snap atau apa itu bisa. Nah, contohnya itu. Yang terakhir adalah pemerataan ini jaringan, ya, jaringan internet itu belum merata di seluruh Indonesia, gitu kan. Jadi ini menjadi tantangan dalam kesiapan Indonesia di pandemi COVID-19 ini. Itu aja sih singkatnya, kalau panjang lebar nanti. Oke, kira-kira itu ya. Jadi intinya sudah cukup baik. Hanya saya tambahkan itu tadi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sindi atas tanggapannya. Selanjutnya untuk tanggapan juri, apakah masih ada waktu? Masih 5 menit. Monggo. Oke, Mbak. Jadi yang telah disampaikan oleh Pak Singgih itu memang sudah sangat kompleks sekali, sudah disampaikan oleh Bapak. Pada dasarnya untuk bagaimana kesiapan Indonesia ya pastinya pada awalnya memang tidak siap, tapi siap tidak siap memang harus siap, Jadi kita harus istilahnya harus mau tidak mau kita harus istilahnya beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Jadi yang awalnya tidak bisa, akhirnya ya mau nggak mau harus bisa, Tapi ya sayangnya itu tadi platform yang digunakan itu ada beberapa yang kurang maksimal seperti itu. Nah ternyata saya tadi juga malah baru tahu loh Pak Singge kalau istilahnya kalau Google Meet itu bisa menggunakan background, Tadi saya cari-cari juga ini cara ganti backgroundnya di mana, saya malah baru tahu. Bisa. Install dulu Snap, kemudian Snap kamera diaktifkan dulu, terus kemudian kalau Snap kamera sudah diaktifkan, itu nanti di Google Meet di pojok itu ada titik 3 itu, nanti video diaktifkan, Snap-nya keluar, baru bisa untuk virtual background. Wah, memang tepat Pak Singgih sebagai dosen teknologi. Gitu. Kalau di Zoom kan instan, kalau di virtual. Jadi makatan Mbak yang dapat saya sampaikan, makatan. Untuk feedbacknya dari Ibu Lintang, selanjutnya feedback dari mungkin Mas Ardan atau Mbak Putri bisa menambahkan. Mas Ardan dan Mbak Putri. Atau
Cukup saja, sudah lengkap tadi disampaikan sama Bapak Singgi sama Bu Lintang. Oke, baik. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab dari peserta Putra Putri Geografi 2020 nomor undi 3 kepada Mas Elza Anantama. Kami persilakan. Aku udah dijelasin ke temen ya. Mas Elza, siap? Ya, siap. Langsung saja untuk soalnya ya. Saya bacakan untuk pertanyaannya. Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, tenaga pengajar mengembangkan media pembelajaran dengan berinovasi menggunakan berbagai aplikasi. Salah satu contoh implementasinya adalah dengan menggunakan aplikasi TikTok yang dilakukan oleh Ibu Titi Nur Istiqomah dari SD Muhammadiyah 1 Muntilan, Magelang. Bagaimana pendapat Anda mengenai media yang dikembangkan oleh pengajar tersebut, mengingat stigma terhadap aplikasi TikTok cenderung negatif dan konten secara keseluruhan dapat mengganggu konsentrasi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung? Oke, kepada Mas Elza, kami persilakan untuk menjawab 5 menit dari sekarang. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari yang diberikan. Mengenai masa sekarang ini, kita tahu bahwa sekarang ini sedang berada di masa pandemi COVID-19 yang terpaksa kegiatan belajar mengajar harus menggunakan media daring. Kita tahu media daring ini termasuk ke dalam untuk pengujian Indonesia mengarah ke revolusi industri 4.0 sehingga menuntut para tenaga pengajar termasuk guru juga harus mengembangkan media pembelajarannya agar tidak terkesan membosankan bagi para peserta didik. Sebenarnya melalui kasus yang ada di pertanyaan 3 ini, maksud dari Ibu Titi Nur Istiqomah tersebut sebenarnya baik, guna untuk menghindari kebosanan akibat terlalu sering menggunakan media daring misalnya melalui WhatsApp grup ataupun media daring lainnya. Ibu Titi Nur menggunakan media TikTok, yang dimana TikTok dapat disambungkan dengan berbagai konten, misalnya disambungkan dengan lagu ataupun gerakan-gerakan yang bisa menghibur peserta didik. Mungkin maksud Ibu Titik seperti tersebut, namun Ibu Titik sebenarnya masih bisa menggunakan media lain, mengingat media TikTok seringkali digunakan untuk menunjukkan hal-hal yang negatif, di mana dengan menggunakan media TikTok ini akan memunculkan berbagai pendapat, baik itu pendapat positif maupun negatif. Tapi secara maksud dari Bu Titik ini, menurut saya, maksud dari Bu Titik ini bagus untuk menghindari kebosanan bagi para siswa, mumpung ini dalam masa pandemi COVID-19, agar siswa tidak mudah bosan dan KBM berlangsung secara lebih menarik. Untuk masalah konsentrasi yang masih terganggu, wajar saja. Ini karena Ibu Titi ini mengajar siswa-siswi SD yang dimana belum dapat menggunakan aplikasi secara TikTok mungkin dengan bijak. Baik, cukup jawaban dari saya. Cukup Mas Elza, waktu masih 2,5 menit. Baik, cukup. Selanjutnya adalah feedback dari Dewan Juri. Kepada Dewan Juri kami persilakan. Baik. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan yang menarik ya ini ya, pertanyaan 3 untuk Mas Elsa. Kalau kemarin saya membaca itu Muhammad Elsa, biasanya saya itu Elsa kakak tingkat Anda, itu Elsa itu cewek itu. Depannya ada Muhammad. Mas Elsa. Ini panggilannya Muhammad apa Elsa ini? Elsa, Pak. Oh, Elsa. Baik, jawaban yang cukup baik ya. Jadi pertanyaan dari panitia, jadi di masa pandemi COVID-19, tenaga pengajar mengembangkan media pembelajaran yang berinovasi menggunakan aplikasi ya. Dicontohkan ada sebuah kasus yang seorang guru menggunakan TikTok gitu kan. Nah, bagaimana Anda menanggapi itu kan? Jadi Anda sudah mencoba menjawab dengan baik.
Saya mau menjawab, menambahkan feedback ini. Ini saya analogikan adalah sebuah tanaman di pinggir jalan, tanaman liar ya di pinggir kali. Ya, itu nggak ada harganya gitu kan. Karena nggak dijual. Tapi kemudian Anda ambil, kemudian Anda bawa pulang, Anda taruh di pot warna putih, Anda kasih batu putih, kemudian tanaman liar itu berbunga. Apa yang terjadi? Penilaian orang akan berbeda. Penilaian orang adalah tanaman itu mahal. Padahal hanya sentuhan dikasih di dalam pot yang bagus, dikasih ornamen batuan misalnya. Gitu. Itu akan menjadi terkesan mahal, gitu kan. Bagus iya, dan terkesan mahal karena sebenarnya tidak mahal. Itu. Nah itu sebuah analogi saja. Sama halnya dengan TikTok. Mungkin orang beranggapan bahwa stigma di masyarakat itu kan, TikTok itu negatif, ya, buang-buang waktu, kerjaannya orang yang apa namanya, nggak punya waktu, nggak punya kesibukan yang positif misalnya kan gitu. Nah, tetapi perlu diingat adalah bahwa manusia itu dikaruniai ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa secara hakiki manusia itu 80% itu insting, 20% itu adalah rasional. Ketika manusia hanya selalu menggunakan rasionalnya yang 20%, maka yang terjadi adalah hidup itu stagnan. Ya, hanya seperti ini, ngikuti alur gitu kan. Nah, tetapi ketika mencoba meningkatkan kreativitas, maka harus menggunakan yang 80%, yakni adalah insting. Nah, ini contoh yang dilakukan oleh seorang guru yang berani menggunakan TikTok misalnya. Apalagi ini untuk guru apa ini ya, SD ya. Nah, pada umumnya guru SD itu banyak itu ya. Untuk pembelajaran daring di COVID-19 masa pandemi ini hanya ngasih tugas, misalnya buka halaman 20 dan 21. Ya, disampaikan melalui voice note atau diketik di WA, gurunya membacakan, kemudian setelah membacakan tugas kerjakan halaman berikutnya 23, 24, misalnya seperti itu. Itu banyak dilakukan oleh guru-guru. Itu hanya menggunakan 20% rasional. Nah, kalau guru yang 80% menggunakan insting, pasti dia akan berkreativitas. Contohnya pada kasus pertanyaan tadi. Nah, jadi intinya adalah guru yang berani berkreativitas adalah guru yang berani bertindak kadang di luar logika, di luar kebiasaan. Nah, contohnya adalah TikTok kok untuk pembelajaran. Nah, kira-kira itu ya yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Masih mute, Mbak? Masih di mute, Mbak Alfianita. Terima kasih kepada Bapak Singgi yang telah memberikan feedback-nya. Masih ada waktu 3 menit kepada dewan juri yang lainnya. Monggo silakan untuk memberikan feedback-nya. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi saya hanya sebentar saja di sini, nggih. Sebenarnya sah-sah saja sih penggunaan aplikasi tersebut asalkan tepat guna dan tepat sasaran, nggih. Jadi pada dasarnya penggunaan aplikasi TikTok itu boleh digunakan, misalkan ya untuk intermezzo, nggih. Misalkan apabila pembelajaran kan kadang juga harus paneng kayak gitu kan, ada intermezzo kayak gitu kan, menambah semangat lagi. Atau bisa juga digunakan untuk pembelajaran yang bersifat praktek kan, atau merekam gitu. Nah, bisa juga menggunakan aplikasi tersebut. Atau penugasan yang untuk misalkan siswanya misalkan penugasan siswanya dengan merekam atau menirukan. Nah, itu bisa menggunakan aplikasi tersebut, nanti bisa disetorkan kepada gurunya, misalkan seperti itu. Jadi yang jelas sah-sah saja asalkan tepat guna dan tepat sasaran. Begitu, Mbak. Cukup, Bu Lintang. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih. Pada Bu Lintang untuk feedback-nya. Selanjutnya feedback dari mungkin Mas Adan atau Mbak Putri. Ada feedback? Atau cukup? Ayo, Mas Ardan, suaranya. Oh iya, sedikit ya. Mungkin ya benar tadi jawaban dari peserta, dari siapa tadi? Mas Elza. Nah, itu sudah tepat sekali. Kalau untuk mengurangi rasa bosan, aplikasi TikTok ini emang baru menjamur ya, baru trending buat aplikasi yang sering dipakai di
sosial media. Jadinya itu daripada untuk melihat yang hanya menggunakan gerakan-gerakan yang tidak ada poin pendidikannya, ini dari guru yang dari SD Muhammadiyah 1 Muntilan ini sangat kreatif dan sangat up to date dengan kondisi yang sekarang. Itu sudah cukup baik dan ini bisa menjadi menjadi acuan buat guru yang lain buat menirunya atau selalu kreatif dalam memberikan pembelajaran seperti itu. Sudah dari saya Cukup? mungkin itu aja. Cukup. Mbak Putri, apakah ada feedback? Saya kira cukup, semuanya sudah disampaikan dari semua individu. Saya setuju dengan feedbacknya. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk feedbacknya dari Dewan Juri. Untuk Mas Ilza, silakan memberikan closing statement selama 1 menit. Mulai dari sekarang. Baik, saya mengucapkan terima kasih untuk feedback yang diberikan baik dari Dewan Juri maupun dari teman-teman semua. Juga terima kasih untuk moderator dan tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Ilza yang telah melaksanakan sesi tanya jawab pada nomor undi 3. Selanjutnya, sesi tanya jawab dari nomor undi 4 kepada Mbak Riza, kami persilakan. Mbak Riza, siap? Siap, baik. Oke. Bisa on cam? Oke, siap. Untuk soal bisa ditayangkan? Iya, bisa. Untuk pertanyaan untuk Mbak Riza ya, apakah sistem pendidikan di Indonesia saat ini siap menjalankan konsep Merdeka Belajar yang diusung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, mengingat keberhasilan kurikulum 2013 belum terlihat nyata? Jelaskan pendapat Anda. Kepada Mbak Riza, kami persilakan 5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Menurut saya, terkait dengan Mbak Riza, Audionya diaktifkan. ya, baik, maaf, tadi ada kendala. Menurut saya, di masa pandemi ini sudah siap menjalankan. Maaf, Mbak Alfianita, boleh diulangi pertanyaannya karena tadi kurang jelas. Oke, saya ulangi ya. Apakah sistem pendidikan di Indonesia saat ini siap menjalankan konsep Merdeka Belajar yang diusung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, mengingat keberhasilan kurikulum 2013 belum terlihat nyata? Jelaskan pendapat Anda. Baik, terima kasih. Menurut saya, pada masa pandemi sekarang ini, prinsip Merdeka Belajar itu dapat dilakukan karena kita dapat menginovasikan dengan sistem pembelajaran yang baru melalui daring. Mengingat dengan kurikulum 2013, Merdeka Belajar yang dimaksud di sini yaitu peserta itu bertujuan agar peserta didik dapat leluasa mengembangkan cipta, rasa, dan karsa dalam proses belajar, mengikuti dari belakang dan memberikan pengaruh dengan inovasi yang lebih baru di masa pandemi ini dengan menggunakan teknologi yang canggih, sehingga anak didik itu tidak bebas lepas tanpa pengawasan dan juga tidak terkekang atau terhambat dalam pertumbuhan dan perkembangan sebagai manusia yang merdeka. Sudah, terima kasih. Cukup dari Mbak Riza, masih ada waktu 3 menit untuk menjawab. Cukup. Selanjutnya adalah feedback dari Dewan Juri. Kepada Dewan Juri kami persilakan. Oke, monggo. Masih termute, Bapak. Oh iya. Atau gantian saya yang terakhir. Oh, Jeh, siap. Saya terakhir aja. Jeh, Bapak, siap. Jadi bagus nggih apa yang telah disampaikan oleh Mbak Riza ya. Udah lama nggak ketemu ya Mbak Riza ya.
Iya, Bu. Jadi di sini sebenarnya konsep merdeka belajar itu adalah pembelajaran yang bisa diambil misalkan dalam artian seperti ini ya. Ada kalanya mahasiswa dari semester 1 sampai semester 7 itu nanti diberikan kesempatan untuk mengambil perkuliahan di luar prodinya. Jadi sistem pembelajaran tersebut seperti itu. Untuk menyikapi keputusan tersebut, mungkin pada dasarnya konsep merdeka belajar ini bisa diterapkan, nanti kita bisa evaluasi hasilnya seperti apa, apakah nanti kita bisa bandingkan antara kurikulum 2013 dengan konsep merdeka belajar. Namun pada dasarnya konsep merdeka belajar ini istilahnya sudah tidak mulai mengekang lagi, tidak mulai mengekang lagi mahasiswa untuk dalam artian mereka boleh bebas memilih mata kuliah, memilih dalam artian tidak langsung bebas semaunya, bebas memilih, tapi ada kriteria-kriterianya. Jadi mahasiswa diberikan kesempatan untuk memilih mata kuliah yang pada dasarnya itu merupakan passionnya, misalkan kayak gitu. Jadi keinginannya seperti apa. Tapi dalam artian bebas memilih ini ada kriterianya loh ya. Gitu. Jadi yang diusung oleh Bapak Mas Menteri ini jadi pada dasarnya untuk konsep merdeka belajar ini cukup baik, yaitu memberikan inovasi-inovasi dalam pembelajaran seperti itu. Cukup Mbak, mungkin Bintang. Mungkin selanjutnya untuk Dewan Juri yang lain, Bapak Singgi, monggo. Atau Mas Adan dan Mbak Putri. Oke. Saya tambahkan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Lintang dan menanggapi dari jawaban Mbak Riza Intan cukup bagus. Jadi kalau bicara tentang program pemerintah saat ini tentang Merdeka Belajar, ya, yang ada 4 kebijakan itu kan, yang tentang ujian sekolah berstandar nasional, ujian nasional, RPP yang diringkes seringkes-ringkesnya ya, 1 halaman 2 halaman, kemudian yang berkaitan dengan zonasi gitu kan. Bagaimanakah kesiapannya gitu kan? Apakah sistem pendidikan di Indonesia sudah siap menjalankan konsep Merdeka Belajar itu? Nah, ini adalah sebuah contoh kebijakan pemerintah. Yang namanya kebijakan baru biasanya banyak pro dan kontra, banyak kekurangannya, banyak ketidaksiapannya, gitu kan. Nah, jika dilihat dari bawah ya, bukan dari atas ya, dari bawah banyak hal-hal yang mengindikasikan ketidaksiapan, gitu kan. Jadi misalnya contoh saja yang kalau tadi kan Bu Linta sudah mencontohkan yang di pendidikan tinggi ya, misalnya bagaimana memerdekakan mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang dijual oleh perguruan tinggi yang lain misalnya, yang sesuai kemudian diambil. Saya mencontohkan misalnya yang di pendidikan dasar dan menengah misalnya adalah dengan RPP yang singkat misalnya. Nah, kadang itu menjadi harapannya efektif, tapi pada kenyataannya banyak substansi yang lepas, banyak substansi yang tidak bisa masuk ya, karena adanya RPP yang diperamping atau disingkat, misalnya seperti itu. Kemudian kaitannya dengan zonasi, gitu kan. Ternyata masih banyak yang dirugikan, ya. Siswa yang begitu brilian, yang begitu pinter, nilainya bagus, tapi dia terbentur oleh zonasi, misalnya. Dia tidak bisa memilih sekolah yang dia inginkan, gitu kan. Tetapi apa? Pemerintah jawabannya adalah bahwa semua sekolah adalah sama, tidak ada sekolah favorit. Yang ada adalah semua sekolah sama. Tapi pada kenyataannya sarprasnya berbeda. Itulah contoh yang contoh kecil yang tidak ada kesiapan sebenarnya. Belum ada kesiapan dari pemerintah. Ya, jadi saya menyoroti misalnya di RPP-nya yang belum maksimal, kemudian pada zonasi yang sebagian orang merasakan dirugikan dengan adanya zonasi gitu.
Itu kira-kira tambahan dari saya. Saya lebih menyoroti di dasar menengah. Kalau tadi Bu Lintang kan sudah di pendidikan tingginya. Oke, kira-kira itu saja sih tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Cindy yang telah memberikan feedback-nya. Selanjutnya, apakah ada lagi dari dewan juri yang lain? Mas Ardan atau Mbak Putri, masih ada waktu 2 menit. Mas Ardan dan Mbak Putri. Ya, mungkin tadi udah disampaikan sama juri yang lebih expert ya di bidang itu. Nah, tambahan sedikit mungkin di membahas tentang zonasi tadi. Nah, zonasi ini kan memang benar banyak yang dirugikan, tapi maksud dari pemerintah itu juga baik, tapi sudah ada labeling dari sebuah sekolah itu kalau sebelumnya sekolah ini favorit, sebelumnya sekolah ini bisa dibilang di lingkup itu kurang ada peminatnya. Nah, itu setelah ada zonasi, tapi label itu masih ada gitu. Label itu masih ada dan membuat siswa yang mau mendaftar itu lebih memilih ke sekolah yang sudah memiliki label sekolah yang favorit itu. Seperti itu sih mungkin kalau di persiapan Merdeka Belajar yang belum sesempurna yang diangan-angankan, mungkin itu masih menjadi permasalahan. Dan kemarin juga ada kasus siswa yang mengakhiri hidupnya karena tidak bisa berada di sekolah yang dia inginkan. Seperti itu, ada juga yang kasus seperti itu. Jadinya mungkin Merdeka Belajar ini perlu ada penyempurnaan lagi. Jadinya perlu penanaman mindset tidak hanya dalam pemerintahannya tapi juga di masyarakat secara umumnya. Seperti itu sih. Mungkin itu aja cukup. Cukup dari Mas Ardan? Iya, cukup. Dari Putri ada tambahan? Cukup dari saya. Mbak Putri ada tambahan? Kalau dari saya, terdengar atau enggak suara saya? Ya, terdengar. Menanggapi tadi yang jawabannya Riza itu sudah bagus jawabannya, tapi lebih itu kalau untuk kurikulum 2013 Merdeka Belajar lebih ditekankan lagi pada perilaku. Tambahan saja dari saya itu. Cukup Mbak Putri? Cukup. Terima kasih untuk feedback-nya dari Dewan Juri. Selanjutnya adalah closing statement dari Mbak Riza. Monggo kepada Mbak Riza, 1 menit dari sekarang kami persilakan. Baik, terima kasih atas feedback-nya Bapak, Ibu Juri, dan kakak-kakak, teman-teman semuanya. Sekian jawaban dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua tetap sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Riza atas closing statement-nya. Sesi tanya jawab sudah selesai. Saya kembalikan ke MC. Baik, bersama-sama telah kita saksikan sesi tanya jawab para peserta Putra Putri Geografi 2020. Selanjutnya ada penayangan video skill dari para peserta. Baik, kepada operator silahkan ditayangkan. Penampilan video skill peserta PPG nomor urut 1, Paksi Jalasutra, menampilkan skill atau kemampuan menulis yang dimilikinya hingga pernah meraih kejuaraan.
Ya, cukup singkat sekali. Baik, selanjutnya. Suaranya mungkin bisa. Suaranya kok tidak masuk ya? Ini memang tanpa audio atau ada audio ya dari yang Mas Paksi sama Mbak Ajeng ini? Ada audionya, Pak. Sebentar. Penampilan video beserta Putra Putri Geografi 2020 nampil 2 akan berlanjut menampilkan skill bernyanyi yang dimilikinya. Penampilan video skill peserta Putra Putri Geografi 2020 nomor undi 3 Muhammad Elza Anantami menampilkan video skill nembang tembang Jawa.
Halo, Rahmat. Baik, mohon maaf, sedang ada kendala teknis. Sedikit review aja tadi ya. Yang pertama ada video skill dari Mas Paksi. Itu sekilas seperti yang sudah kita lihat, ada penayangan profil beserta catatan lomba mungkin ya? Atau apa Mbak Sekar? Ya, benar ada profil diri sama hobi. Hobi menulis kan kemudian mengantarkan Mas Paksi memenangkan kejuaraan itu. Oh, sebagai pemenang ya? Penyaji materi Terus yang kedua tadi, oh ya, yang kedua ada penayangan video dari Mbak Ajeng ya. Ya, sambil kita tunggu. Penayangan video dari Mbak Ajeng itu nampilin kemampuan bernyanyinya ya, tapi sayang kurang terdengar, ya Mbak ya. Iya benar, suaranya nggak jelas tadi yang dari Mbak Ajeng. Padahal bagus loh. Bagus banget suaranya. Kita masih menunggu. Ya, ini ada video dari Mbak Ajeng yang tadi. Gimana Mas Rahmat? Money, it's just running.
Baik, sambil menunggu ya video penayangan terakhir ini dari Mbak Riza. Tadi video yang ketiga itu ada apa Mbak? Yang dari Mas Elza. Dari Mas Elza, tadi itu kan nampilin video nembang-tembang Jawa ya. Oh iya. Jadi Mbak Acil sama Mas Elza itu menunjukkan kemampuan bernyanyinya ya, walaupun yang satu bernyanyi luar negeri Inggris gitu ya, yang satu bernyanyi sangat Jawa sekali. Baik, kita masih menunggu. Oke, mohon maaf bagi panitia. Ini kira-kira masih lama mboten nggih untuk menunggunya? Kalau masih, boleh ndak dari kami menyaksikan perkenalan singkat cukup satu peserta tadi 1 menit saja. Nanti tolong Mas Ardan nanti timernya ya 1 menit saja untuk istilahnya perkenalan dari memperkenalkan diri misalkan nama, semester berapa, kemampuannya apa, seperti itu. Cukup 1 menit aja. Pak Katan gimana untuk sambil mengisi kekosongan ini? Siap, siap. Ya, itu bagus dari Bu Lintang. Silahkan panitia. Mungkin bisa dimulai dari nomor undi 1 ya, dari Mas Faksi. Halo Mas Faksi. Oke, halo. Ya, jadi tadi ada saran dari Bu Lintang untuk diisi dengan perkenalan diri dari peserta. Silakan kepada Mas Faksi, 1 menit dipersilakan. Oke, untuk perkenalan diri ya. Nama saya Paksi Sutra. Terus lahir saya di Wonogiri tanggal 17 Juni 2000. Kemudian saya semester 5 di Pendidikan Geografi angkatan 2018. Seperti itu. Harapan kalau mau jadi Mas Mbak Pendidikan Geografi, Mas? Waduh. Ya, saya berharap bisa melancarkan pendidikan geografi, terus HMP-nya juga dalam acara-acara besar seperti itu, Bu. Sama membawakan seperti kalau jadi Mas Mbak Geografi membawa nama baik pendidikan geografi seperti itu. Baik, monggo timernya. Waktu masih 10 detik, Bu. Dari Mas Faksi apakah cukup? Waktu habis. Ya, lanjut ke peserta nomor undi 2. Ada Mbak Ajeng Pangesti. Halo Mbak Ajeng. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Ajeng Pangesti. Saya lahir di Sukoharjo 12 Juli 2001. Saya dari angkatan 2018. Masih menempuh kuliah dengan baik dan baru semester 5 ini. Bakat saya sebenarnya saya nggak tahu sih bakat saya apa, tapi karena saya sering mendengarkan musik-musik terlebih lagu Korea, mungkin bakat saya adalah menyanyi. Dan maaf tadi video bakat saya tidak ada muka saya karena itu terlalu dadakan sekali. Udah. Visi misinya untuk menjadi Mas Mbak Pendidikan Geografi? Untuk visi misi saya sebenarnya itu tergantung dari visi misi yang tahun kemarin juga, tapi saya ingin menambahkan bahwa untuk menjadi putra-putri geografi tidak melulu mengenai make up, terus gaya dukung luar penampilan,
tapi saya lebih percaya pada kepercayaan apa yang ada pada diri saya, kemampuan apa yang ada pada diri saya, dan itu akan membawa kebahagiaan untuk kita semua. Baik, nggih. Lanjut nggih, langsung nggih. Monggo. Lanjut dari peserta nomor undi 3, Mas Elza. Halo Mas Elza. Halo. Ya, Baik untuk perkenalan diri, perkenalkan nama saya Muhammad Elza Anantama, lahir di Sukoharjo tanggal 20 Maret 2001. Untuk hobi sebenarnya olahraga, dan maaf tidak ada sambungannya dengan bakat yang saya kirim tadi. Untuk harapan kepada saat menjadi putra-putri geografi, harapannya adalah membawa perubahan yang lebih baik lagi. Perubahan yang mengarah ke kemajuan baik untuk prodi maupun seluruh anggota yang ada di prodi FKIP Geografi UNS. Terima kasih. Kurang. Bu Lintang, apakah ada feedback pertanyaan lagi? Atau yang lain mungkin? Nggih, monggo bisa dilanjut. Oke, lanjut dari peserta nomor undi terakhir, nomor 4, Mbak Riza. Halo Mbak Riza. Halo. Ya, bisa langsung Nama saya Ramadhani. Saya lahir di Purbalingga 11 Desember 2000. Hobi saya yaitu menggambar, tetapi maaf, video skill yang saya kirimkan bukan tentang menggambar, melainkan bakat yang lain. Tujuan saya mengikuti putra-putri geografi adalah agar saya dapat meningkatkan kemampuan saya dalam bidang dalam rangkaian acara pendidikan geografi dan ikut berpartisipasi dalam menjalankannya. Terima kasih. Ya, sudah semua ya. Mungkin ada pertanyaan ke peserta yang lain mungkin dari Dewan Juri atau dari teman-teman yang lain. Sambil kita ngisi waktu nunggu operatornya ya. Mbak Risa. Halo Mbak Risa. Halo Bapak, iya. Coba tadi perkenalannya pakai bahasa ngapak coba Pak. Purbalingga kan? Iya Ya. Pak, Purbalingga. Ya, coba pakai bahasa ngapak ya. Biar pada denger. Oke Pak. Ya. Batin jenengku Riza Intan Ramadhani. Aku lahir nang Purbalingga 11 Desember tahun 2000. Hobiku yaitu gambar. Tapi nun sewu, maaf Pak, saya kurang lancar bahasa Jawanya. Saya nunggu ngapak-ngapaknya kue. Kelamaan di Jakarta ya Mbak ya? Lahirnya di Purbalingga tapi tinggalnya di Jakarta? Enggak Bu, enggak Pak, maaf. Lahirnya di Purbalingga, tinggalnya juga di Purbalingga. Oh iya. Loh, waktu perkenalan sama Bu Lintang dulu katanya dari Jakarta loh. Enggak Bu, enggak pernah bilang kayak gitu. Oh iya. Oke. Ya cukup. Tadi Mas siapa tadi ya? Yang Mas Elza dari awal sampai ini saya nggak kelihatan wajahnya gelap soalnya. Nggak, pencahayaannya kurang. Ini di luar ya. Nah, coba posisinya. Oh ya. Sekarang kelihatan. Tadi Mas Elza yang mana ya? Saya mau membayangkan susah. Oke. Backlight tadi sepertinya Bapak. Gimana? Backlight. Iya. Oke. Monggo Bu Lintang, saya kira cukup.
Oke, cukup nggih. Sudah bisa dilanjutkan atau operatornya bagaimana? Panitia, halo. Saya kira gini, untuk videonya kan sudah dikirim di grup juri kan. Juri juga sudah melihat. Saya kira Bu Lintang, saya, Mas Ardan, Mbak Putri kan sudah melihat yang kiriman video dari Mbak Nita. Saya kira cukup kalau di sini memang teknisnya agak susah di Google Meet-nya. Saya kira itu di skip aja nggak apa-apa. Kita juga sudah bisa menilai dari video yang sudah dikirim di grup. Kira-kira gitu. Dilanjut yang apa selanjutnya acaranya? Ya, terima kasih ke kami selaku panitia. Mohon maaf apabila ada kekurangan teknis, ada kesalahan teknis dari kami. Kemudian untuk video yang tadi belum ditayangkan dan sudah ditayangkan, nanti bisa dilihat di akun YouTube Imago. Jadi nanti semua akan ditampilkan di sana, bisa dilihat di sana juga. Kalau misal dari teman-teman sekalian pengen lihat video skill dari peserta putra-putri. Kemudian memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini saya Sekar Nurjanah dan rekan saya Surya Wahyu Hidayat selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah selesai ya, bisa live ya? Ya, sudah selesai Pak. Oke. Siap, Pak. Nggih, baik. Terima kasih nggih. Tetap semangat nggih, munculkan inovasi-inovasi yang baru nggih selama pembelajaran daring niki. Monggo kegiatannya bisa mulai sesuatu hal yang baru. Makatan nggih, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Singgih dan kepada rekan-rekan semuanya. Ngoten, saya izin mohon pamit live dulu. Ya, saya juga nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Seems like everybody got a prize. I wonder how they sleep at night. Where the cell come first and the third comes second. Just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so dumb, mysterious. Got your sit on your ass and your heels so high that you can never ever go time. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're paying with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forgot about the price tag. Anybody? Judging, anybody? Bubbling, wanna make the world dance. Forgot about the price tag. Sekar mocopat dandang kula, laras slendro patesong. Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa sira anulado do ngene caritane andeli Sang Prabu sasra bau ing Maespati aran Pateswanda lalabuanipun kang kinalung triprakara gunakaya purun ingkang ten antepi nuhoni trah